Pernah dengar istilah ESG kan? Kayaknya sekarang ada di mana-mana ya, mulai dari berita sampai laporan tahunan perusahaan. Tapi sebenarnya apa sih itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas apa itu ESG, cetak biru baru yang lagi mengubah total cara dunia bisnis bekerja. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Emangnya berbuat baik itu beneran bagus buat bisnis? Dulu mungkin jawabannya nggak juga, yang penting profit. Tapi sekarang, wah, ceritanya beda banget. Pertanyaan ini udah jadi inti strategi buat semua perusahaan modern. Jadi apa sih ESG itu? Yuk kita bedah satu-satu. E itu environmental atau lingkungan. Intinya soal gimana perusahaan menjaga planet kita. S itu social atau sosial, ini tentang cara perusahaan memperlakukan karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar. Terakhir, G itu governance atau tata kelola. Ini soal kepemimpinan yang adil, transparan, dan akuntabel. Anggap aja ini semacam kacamata baru buat lihat kesehatan sebuah perusahaan secara utuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat kita sadar kalau ESG ini bukan sekedar tren musiman. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental, cetak biru bisnis yang benar-benar baru. Coba deh kita lihat perbandingannya. Bedanya kayak bumi dan langit. Dulu, ESG itu dianggap kayak kegiatan amal atau buat naikin citra aja. Dianggap biaya tambahan. Sekarang, kebalikannya. ESG itu jadi inti strategi. Bukan lagi beban biaya, tapi justru pendorong nilai baru. Dan ini bukan lagi kerjaan satu departemen aja, tapi udah menyatu di semua lini bisnis. Jadi, poin utamanya di sini, perusahaan zaman sekarang itu berusaha keras menyambungkan tujuan keberlanjutan mereka dengan kinerja keuangan. Dan ini bukan omong kosong loh, banyak banget studi yang nunjukin kalau perusahaan dengan skor ESG yang bagus, ternyata kinerjanya lebih moncer, risikonya lebih terkendali, dan hubungannya sama semua pihak juga lebih solid. Baik, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana sih praktiknya? Yuk kita coba intip dapur perusahaan dan lihat gimana ESG ini dijalankan sehari-hari. Ternyata prosesnya itu nggak ngasal loh, ada langkah-langkahnya yang jelas. Pertama-tama mereka identifikasi dulu, isu ESG apa sih yang paling ngaruh buat bisnis mereka? Terus tujuan itu diselaraskan sama strategi besar perusahaan. Abis itu dibuat sistem buat mengukur kemajuannya, biar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, mereka terus-menerus ngobrol sama semua pihak terkait buat dapat masukan. Nah, ini bagian yang seru. ESG itu benar-benar meresap ke berbagai fungsi. Buat manajemen risiko, misalnya, mereka jadi bisa melihat ancaman yang nggak kelihatan di laporan keuangan, kayak dampak perubahan iklim. Di bagian rantai pasok, ini soal memastikan semua mitra kerja juga punya standar yang sama. Dan buat inovasi, wah, ESG ini malah jadi pemicu lahirnya produk-produk ramah lingkungan yang ternyata laku keras di pasaran. Sekarang, kita masuk ke elemen ketiga. Elemen yang jujur aja jadi bahan bakar yang bikin semua ini bergerak. Yaitu uang. Betul, follow the money katanya. Karena di sini kita akan lihat betapa besarnya peran dunia investasi dalam mendorong perusahaan-perusahaan untuk serius dengan ESG. Investor zaman sekarang itu udah makin pinter. Mereka pakai ESG bukan cuma karena dorongan hati nurani doang, tapi juga karena otak. Mereka tahu ini cara cerdas buat cari investasi jangka panjang yang sehat, sekaligus menghindari risiko-risiko tak terduga. Makanya, nggak heran kalau aliran dana ke investasi berbasis ESG ini meroket tajam. Simpelnya gini deh, skor ESG yang jelek itu ibarat lampu merah buat investor. Akibatnya, ya perusahaan itu jadi lebih susah dapat pendanaan. Kalaupun dapat, bunganya bisa jadi lebih mahal. Nah, ini insentif finansial yang sangat nyata kan buat berbenah diri? Dan para investor ini nggak cuma diam aja loh, mereka punya banyak jurus. Ada yang melakukan penyaringan, entah dengan menghindari industri kontroversial atau sebaliknya, malah milih jagoan ESG di tiap sektor. Ada juga yang jadi pemilik aktif. Mereka pakai suaranya sebagai pemegang saham buat mendorong perubahan dari dalam. Sampai ada yang namanya impact investing, yang langsung mendanai proyek-proyek berdampak positif. Oke, kelihatannya bagus semua ya. Tapi tunggu dulu. Perjalanannya ini nggak semulus jalan tol. Kita harus jujur mengakui kalau ada banyak kerikil tajam di depan. Ada beberapa rintangan besar. Yang pertama dan paling bikin pusing itu soal data yang nggak standar, jadi susah banget membandingkan satu perusahaan dengan yang lain. Terus ada masalah klasik, perusahaan kecil seringkali nggak punya sumber daya yang cukup. Belum lagi tantangan di negara berkembang yang harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan. Plus regulasi yang gonta-ganti dan mungkin yang paling berat, budaya perusahaan yang masih terjebak mindset keuntungan jangka pendek. Tapi di tengah semua tantangan itu, ada harapan besar. Dari mana?
dari teknologi. Kutipan ini menjelaskan dengan sangat baik bagaimana AI atau kecerdasan buatan bisa jadi penyelamat. AI bisa bantu menerjemahkan lautan data ESG yang ribet itu menjadi informasi yang akurat dan gampang dicerna. Ini bisa jadi game changer-nya. Jadi, kalau kita tarik benang berahnya, masa depan ESG ini sangat bergantung pada 3 pilar utama. Pertama, kepemimpinan yang punya komitmen kuat. Kedua, inovasi teknologi yang cerdas. Dan ketiga, yang gak kalah penting, adanya standar global yang jelas dan disepakati bersama. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang, ketika perusahaan dinilai pakai cetak biru yang baru ini, yang nggak cuma lihat untung rugi, tapi juga dampaknya ke planet dan masyarakat, kira-kira gimana ya perubahan ini akan membentuk dunia kita di masa depan? Ini bukan lagi cuma soal bisnis, ini soal masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.